Tapi saya ulang lagi, ini tidak. Kenapa Tuhan kasih karunia? Saudara lihat, untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Karunia manifestasi, karunia pelayanan praktis, karunia jabatan yang Tuhan kasih. Tujuannya cuma satu, kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Kepentingan jemaat Tuhan. Saudara yang terkasih, apa artinya orang bernubuat, tapi tidak ada kepentingan untuk pembangunan tubuh Kristus? Apa artinya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahasa roh panjang lebar, tapi tidak ada pembangunan tubuh Kristus? Apa artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jabatan gembala, jabatan penginjil, jabatan guru, jabatan apalagi saudara, nabi, rasul, kalau tidak ada pembangunan tubuh Kristus? Tidak penting itu. Maka ini tujuannya, kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Maka orang-orang yang mendapat karunia mesti sadar, Tuhan pakai saya, Tuhan jadikan saya alat Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan kepada saya, tanggung jawab kepada saya. Ini bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ini untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Beri tepuk tangan dulu terbaik untuk Yesus. Sekarang kita lihat ayat-ayat tentang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kami mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa yang tidak pernah berubah itu. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan bergerak di tempat ini. Kami siap hati untuk kami dengar firman. Bicaralah, nyatakanlah, bukakanlah setiap rahasia kebenaran Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati. Curahkan hikmat atas kami, pengertian atas kami, kuasa, urapan atas kami Tuhan, sehingga kami semua tidak terlewatkan pada pagi hari ini. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam pembahasan kita, dan hari ini kita ada di bagian yang kelima dari pembahasan kita mengenai ajaran tentang Roh Kudus. Ajaran tentang Roh Kudus, atau kita sedang belajar tentang doktrin soterika, doktrin pneumatologi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelajaran ini. Saya mau kita lihat kembali apa saja yang kita sudah pelajari dalam ajaran atau doktrin tentang Roh Kudus atau pneumatologi itu. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sekali lagi adalah pribadi dan juga adalah Allah dari Tritunggal. Lalu kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Mulai dia memanggil kita secara external calling, lalu kemudian dia meregenerasikan kita. Dia kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, membuat kita menjadi baru, menjadi anak-anaknya, dan seterusnya sampai kepada dia memuliakan kita semua dengan roh kemuliaan itu. Lalu kemudian kita juga sudah memperhatikan soal baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya sudah bahas panjang lebar pada bagian 3 kemarin, minggu lalu, tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu berbicara tentang karunia Roh Kudus. Lalu nanti yang kelima, Roh Kudus dan firman Tuhan. Lalu yang keenam, kita akan memperhatikan Roh Kudus dan gereja dalam sakramen.
Lalu kemudian yang terakhir kita akan melihat dosa terhadap Roh Kudus. Ini adalah rentetan daripada pelajaran yang sedang kita lihat atau kita soroti. Baik, kita masuk pada pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang karunia Roh Kudus, maka itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, ini menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Ada 3 jenis dari karunia Roh Kudus. Yang pertama itu disebut dengan karunia manifestasi, ya. Karunia manifestasi. Manifestasi itu adalah, artinya dari manifestasi itu dari bahasa Latin yang berarti perwujudan atau pernyataan atau penyingkapan atau pembuktian. Nah, itu kata manifestasi. Jadi kalau saudara ada karunia manifestasi, itu berarti karunia yang sedang menunjukkan atau menyatakan, membuktikan tentang sang pemberi karunia itu, yaitu Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya apa? Kok harus ada manifestasi? Kenapa harus ada perwujudan? Kenapa harus ada pernyataan? Saya ulang-ulang kepada kita semua, ingat baik-baik bahwa satu-satunya pribadi dari Allah Tritunggal yang menyatakan diri kepada manusia secara kelihatan dan nyata, itu hanya satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia mengambil rupa, berinkarnasi menjadi manusia, saudaraku, maka orang bisa melihat Yesus itu, dan dia adalah perwujudan. Alkitab berkata dalam kitab Kolose, adalah perwujudan dari wujud Allah. Ya, saudara, ini satu pribadi saja. Sementara kita meyakini Tritunggal, yang artinya bahwa ada 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Roh Kudus, Allah Bapa, itu tidak pernah mewujudkan diri mereka secara nyata atau fisik. Tidak pernah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana orang bisa percaya kalau ada Roh Kudus yang adalah pribadi, yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kehendak? Maka Roh Kudus itu menyatakan pernyataan dirinya lewat perwujudan yang namanya manifestasi karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga waktu orang lihat ada manifestasi dari karunia itu, orang mulai bertanya, dia bisa buat begini dari mana? Ya, kok dia tiba-tiba bisa bahasa roh misalnya? Dia bisa, saudaraku, mempunyai karunia bernubuat. Dia bisa berkata-kata atas nama Allah. Wah, ini nggak mesti, ini nggak mungkin secara manusia loh, saudara. Nah, maka orang dengan sendirinya bisa mengambil kesimpulan secara logis, ya, bahwa ini terjadi karena ada oknum yang lain yang bergerak di dalam pribadi orang itu. Nah, ini tentu saudara yang terkasih bicara tentang Roh Kudus itu sendiri. Makanya kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita menemukan banyak sekali ada yang disebut dengan karunia-karunia manifestasi itu, ya. Tadi saya sebut diantaranya bernubuat, bahasa roh, lalu menafsirkan roh, mujizat, lalu apalagi saudaraku, iman, ya. Masih banyak lagi karunia-karunia kalau kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 10. Tapi saya tidak sedang membahas itu secara keseluruhan, tapi nanti pada kesempatan berikut atau next time saya akan bicara soal bagaimana karunia manifestasi itu, ya. Tapi hari ini saya tidak fokus pada itu. Saya cuma mau tunjukkan ini saja. Next, yang kedua, selain ada karunia manifestasi, ada yang namanya karunia pelayanan praktis, ya. Jadi selain manifestasi dari sesuatu yang luar biasa itu, Roh Kudus itu juga memberikan karunia untuk orang dapat melakukan pelayanan-pelayanan. Saudaraku, saya sebut pelayanan praktis. Kenapa praktis? Maksudnya itu dipraktekan, ya, sesuatu yang dilakukan, dipraktekan. Contoh, kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8,
ada yang disebut karunia memberi, karunia memimpin, karunia mengajar. Nah ini kan semua praktek ini, tidak mungkin tidak praktek. Ya, memberi, kita tidak bisa cuman bilang, ya saya ini tukang memberi, bukti mana? Ya toh, mesti ada perwujudan kita lakukan sesuatu. Itu karunia pelayanan, karunia praktis, saudara. Kita bilang saya bisa memimpin, buktinya mana? Kamu bisa pimpin? Kamu punya bukti tidak untuk melayani? Karunia melayani, karunia apa lagi, saudara? Banyak sekali di dalam kitab Roma 12 itu ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Ya, tetapi sekali lagi hari ini juga saya tidak bahas soal jenis-jenis karunia itu, macam-macamnya, model-modelnya, tidak. Tapi saya cuma mau tunjukkan ini karunia pelayanan. Jadi ini karunia juga yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi manifestasi, lalu kemudian karunia pelayanan praktis, lalu jenis yang ketiga itu adalah karunia jabatan. Ini adalah khusus, ya saudara. Karunia yang diberikan khusus sekali, jabatan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12, Anda akan menemukan di sana ada 3 jabatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang pertama itu adalah nabi, rasul, lalu gembala, penginjil, lalu guru. Ini secara tentu bukan secara sekuler, ya, guru banyak, secara sekuler banyak, tapi yang dimaksud guru ini guru Alkitab, ya, guru Injil atau pengajar-pengajar, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini adalah jabatan atau saudara tugas yang diberikan khusus. Ini juga adalah pemberian Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Roh Allah kepada gerejanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, tujuan dari semua karunia manifestasi, karunia pelayanan praktis, karunia jabatan, itu tujuannya adalah untuk membangun. Ya, jadi Roh Kudus memberikannya atau Roh Kudus menyatakan ini karunia-karunia dalam 3 jenis ini. Ada itu manifestasi dengan rentetannya, bla 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 bla. Lalu pelayanan praktis dengan rentetannya, bla 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 bla. Lalu karunia jabatan dengan rentetannya yang 5 tadi saya sebutkan. Semuanya itu diberikan oleh satu yang namanya Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya kasih definisi dan tujuan dari ini semua. Oke, klik. Nah, jadi pemberian atau karunia roh itu adalah sesuatu yang diberikan khusus dari Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Ya. Jadi kadang-kadang orang bisa dapat karunia manifestasi, karunia pelayanan praktis, sekaligus karunia jabatan. Bisa 3-3 dia ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi bisa saja Tuhan hanya kasih karunia aja cuma 1, hanya manifestasi saja. Tapi dia tidak punya karunia pelayanan praktis. Dia tidak punya karunia untuk saudaraku jawatan, bisa. Kadang-kadang Tuhan bisa kasih orang 2, ya, karunia jabatan ada, karunia pelayanan praktis ada, bisa jadi. Jadi ini saudaraku mau-maunya Tuhan lah, mau-maunya Roh Kudus. Roh Kudus mau kasih siapa dan dia mau berikan kepada siapa, itu dia urusan. Tidak ada satu bisa intervensi di sana, ya. Tidak ada satu bisa pergi bayar atau sogok, tidak bisa. Ini mutlak pemberian khusus dari Roh Kudus. Makanya kata karunia di dalam Alkitab itu dipakai kata karis dalam bahasa Yunani. Karis itu adalah pemberian dari orang yang saudaraku begitu tinggi kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Kalau yang namanya tidak layak, itu berarti tidak ada sesuatu apapun yang bisa dijadikan alasan atau argumentasi untuk mendapatkannya. Itu namanya karunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang ada yang bersaksi bilang begini, saya ini dapat karunia gara-gara saya puasa 40 hari 40 malam. Wah, itu rasanya bukan karunia itu, saudara. Ya, berarti ada jasa 40 hari 40 malam baru Tuhan kasih karunia sama dia. Saudara, karunia itu bukan begitu. Karunia itu adalah suatu kemauan Tuhan. Ingat baik-baik, kemauan Tuhan. Tapi Pak, saya kan puasa 40 hari 40 malam. Saudara, puasa itu cuma cara. Ingat baik-baik, itu cara, bukan yang membuat Tuhan memberi karunia. Enggak, itu salah satu jalan untuk mendapatkan karunia. Seperti saya beri contoh, murid-murid waktu mereka berdoa di lonteng Yerusalem. Saudara, Tuhan bilang begini, kamu tidak boleh ya tinggalkan Yerusalem sampai kamu terima janji Bapa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu
Akhirnya murid-murid itu taat, mereka setia, mereka tunggu janji Bapa. Lalu kemudian akhirnya pada hari Pentakosta, setelah 10 hari mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Maka di hari yang ke-50 itu, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya saudaraku, mereka setelah Kristus bangkit selama 40 hari menampakkan diri, lalu kemudian dia naik ke surga. Hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan tepat pada Pentakosta. Penta artinya 50, ya saudara. Hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Itu bukan karena mereka berdoa 10 harinya, bukan, saudara yang terkasih. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena memang Tuhan mau berikan kepada mereka. Tapi Pak Pendeta, berarti kalau tidak berdoa Tuhan bisa kasih juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kalau kita omong begitu nanti kita kembali kepada nol lagi. Maksud saya begini, tidak ada orang yang saudaraku selamat itu tukang bantah, tukang berontak dengan Tuhan Allah. Tidak ada. Tuhan sudah tahu ini orang-orang yang beta omong nih pasti dong taat nah. Pasti dong akan sungguh-sungguh berdoa. Pasti dong akan beri hidup kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini mesti sadar bahwa kalau saya dapat karunia itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan mau memberikan kepada saya. Itu baru namanya karunia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sekolah pendeta, makanya saya jadi gembala. Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bukan karena saya sekolah pendetanya. Sekolah pendeta itu cuma salah satu cara yang Tuhan pakai, ya. Tapi jabatan gembala itu karunia dari Roh Kudus. Itu karunia yang Roh Kudus berikan. Saudara yang terkasih, saya mengajar di sekolah teologia. Itu juga bukan karena saya S1 dan S2, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu cuma cara yang Tuhan pakai. Tetapi karunia itu Tuhan berikan. Kan buktinya begini, saudara. Ada banyak orang S2 tapi tidak mengajar. Ada banyak orang yang sekolah pendeta tapi tidak jadi gembala. Kan gitu. Berarti mereka tidak dapat karunia. Mereka tidak dapat karunia kepercayaan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh membuat suatu pemahaman yang sangat eksklusif sampai membuat akhirnya makna dari karunia itu hilang, seolah-olah bukan karunia lagi, tetapi usaha kita itu. Maka saudaraku, kata karunia tidak boleh dipakai, karena kata karis, saya ulang lagi, itu memberi makna kepada saudara dan saya bahwa apa yang kita dapat itu bukan karena saya, itu bukan karena siapa saya, itu bukan karena apa yang ada pada saya, tetapi karena Roh Kudus mau menyatakan itu kepada kita semua. Ada amin? Nah, itu baru disebut karunia. Makanya orang kalau punya karunia, dia tidak akan sombong-sombong. Nah, karena dia menyadari, dia tahu, ya, bahwa ini bukan karena dia. Saudara yang terkasih dalam. Tapi kalau coba itu karena dia, waduh berat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang akan rasa diri terlalu penting, ya. Tapi saya ulang lagi, ini tidak. Kenapa Tuhan kasih karunia? Saudara lihat, untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Karunia manifestasi, karunia pelayanan praktis, karunia jabatan yang Tuhan kasih. Tujuannya cuma satu, kepentingan pembangunan tubuh Kristus, kepentingan jemaat Tuhan. Saudara yang terkasih, apa artinya orang bernubuat, tapi tidak ada kepentingan untuk pembangunan tubuh Kristus? Apa artinya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahasa roh panjang lebar, tapi tidak ada pembangunan tubuh Kristus? Apa artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jabatan gembala, jabatan penginjil, jabatan guru, jabatan apalagi saudara nabi, rasul, kalau tidak ada pembangunan tubuh Kristus? Tidak penting itu. Maka ini tujuannya, kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Maka orang-orang yang mendapat karunia mesti sadar, Tuhan pakai saya, Tuhan jadikan saya alat Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan kepada saya, tanggung jawab kepada saya. Ini bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ini untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Beri tepuk tangan dulu terbaik untuk Yesus. Sekarang kita lihat ayat-ayat tentang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan ini, oke, diklik. Ya, 1, 2, 3, jemaat baca.
untuk kepentingan apa jemaat keras? Itu. Jadi Tuhan kasih itu karunia untuk kepentingan bersama. Jadi Tuhan ini rasa bahwa oh di sini ini butuh ini nih, maka saya mesti kasih karunia ini kepada orang ini. Supaya apa? Supaya orang ini bisa pakai untuk kepentingan bersama. Itu maksud Tuhan. Jadi tidak ada karunia yang tidak untuk kepentingan bersama. Lihat ayat berikut lagi. Saudara yang terkasih, Efesus 4 ayat 12. Ini tentang yang tadi karunia jawatan atau jabatan yang ada 5 itu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu jelas. Jadi untuk apa? Untuk orang-orang kudus, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka orang Kristen kalau punya karunia, dia mesti sadar ini. Jadi Tuhan tidak pernah kasih karunia itu untuk kita sendiri, tidak pernah. Tapi Tuhan kasih karunia kita untuk kepentingan memperlengkapi orang. Maka semakin banyak Tuhan kasih karunia kepada kita, tugas kita tambah banyak. Kalau tambah banyak Tuhan kasih saudara kepercayaan karunia, ada karunia manifestasi, ada karunia pelayanan, ada karunia jabatan. Wah, Anda akan jadi orang yang tidak bisa berdiam diri. Karena sekali lagi tugasmu tambah besar. Tugasmu tambah besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat lagi ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus 4. Ayat 10 sampai ayat 11. Mari kita baca 1, 2, 3. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini kita tidak boleh lupa ini. Tuhan kasih kita karunia bukan untuk kita sendiri. Maka semakin Tuhan kasih saudara banyak karunia, saya ulang, tugasmu dalam pelayanan tambah berat. Makanya saya ini bersyukur ya. Ya sekali lagi Tuhan beri kepercayaan ini, kasih karunia. Ya, maka saya tidak boleh tidak menggunakan ini kasih karunia. Tuhan sudah kasih karunia, saudara. Ya, maka tiap hari saya tahu bahwa Tuhan kasih saya kasih karunia penginjil. Tuhan kasih saya kasih karunia guru. Tuhan kasih saya kasih karunia gembala. Ya, ini kasih karunia semua. Maka tidak bisa, saudara, lalu kemudian saya pikir, sudahlah, ini untuk kepentingan saya sendiri. Nah, ini mesti kepentingan banyak orang, kepentingan pembangunan tubuh Kristus, kepentingan jabatan yang Tuhan berikan ini saya harus tahu dan paham. Sebab kalau tidak, maka hari Tuhan waktu datang, Tuhan kan akan tuntut yang Dia kasih sama kita. Saudara ingatkan itu perumpamaan tentang talenta. Tuhan ada kasih 1, 5, 1, 2, 1. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang satu dia kubur, dia pun talenta. Kalau talenta itu bicara apa? Tentang pemberian, tentang karunia, tentang kasih karunia Allah kepada kita. Tapi waktu yang dikubur itu kembali dan ketemu dengan Tuhan yang memberikan talenta, lalu Tuhan itu bilang begini, hai kamu hambaku yang malas dan jahat. Bukan hanya malas, jahat. Karena Tuhan suka kasih talenta, Tuhan suka kasih karunia, tapi dia mau pakai untuk pelayanan. Dia tidak mau pakai untuk membangun tubuh Kristus. Karena dia pikir-pikir begini, kalau beta lakukan ini, yang untung dia dong. Kalau saya lakukan ini, nanti saya tidak dapat apa-apa. Yang untung dia, enak sekali. Dia suruh saya lakukan. Dia datang tinggal tuai saja. Saudara yang terkasih. Dan Tuhan bilang, kau hamba yang malas dan jahat. Jadi kalau Tuhan kasih kita kasih karunia, Tuhan kasih kita tanggung jawab, itu artinya saudara dan saya harus mengerjakannya sampai tuntas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya Paulus berkata begini, saya teringat satu ayat di dalam kitab 2 Timotius pasal 4. Tampilkan ayat itu mulai dari ayat yang keempat, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, kita mau perhatikan ayat ini, saudara. Paulus berkata begini. Ayat 5 coba. Ya. Ayat 5 mulai.
Perhatikan saudara, 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Sudah lakukan, tapi ada kalimat penting di terakhir ini. 1, 2, 3. Dan tunaikan tugas pelayanan. Tunaikan, selesaikan. Karena Tuhan datang, dia akan tanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Richard, kamu bisa main drum, kamu dikasih talenta main musik, kamu buat apa itu untuk Tuhan? Lakukan tidak? Sidri, kamu dikasih talenta untuk Tuhan, apa talentanya? Menyanyi, pimpin pujian, ya. Lakukan tidak untuk Tuhan? Tuhan tuntut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita malu-malu hati, aduh karena Tuhan, ya, maka saudara disebut, hai hamba yang malas dan jahat, berangkat fuik sana, atau berinjak lumbatan leher patah, ya, saudara masuk neraka. Jadi Tuhan ini kasih kita karunia, ingat baik-baik itu, tunaikan, karena ada satu hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan kita pun karunia ini yang Tuhan kasih. Ya saya ulang lagi, Tuhan kasih bukan karena siapa kita, bukan. Ya ingat baik-baik, bukan karena saudara dan saya siapa, bukan apa yang ada pada kita, tapi memang Tuhan percayakan itu. Tuhan tidak mau kasih orang lain, tapi dia mau kasih sama saudara. Tapi dia akan datang kembali untuk dia lihat, adakah engkau menunaikan tugas pelayanan itu atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan di Fatukoa, saudara sudah banyak yang tidak ikut ya. Kalau saudara ikut itu menyedihkan, ya sudah. Ya karena orang-orang, saya anggap ya dalam tanda kutip, saya anggap orang hanya mau berkat tapi tidak mau pelayanan. Mau berkat tapi tidak mau pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal kita semua dapat berkat yang sama, tapi yang pergi pelayanan di situ hanya kami ini saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap minggu, bahkan kadang saya punya jadwal khotbah sampai 3-4 kali pun saya tetap beri waktu untuk itu. Saudara, karena saya takut Tuhan datang kembali, dia tuntut selalu. Saudara yang terkasih, karena kita tidak mau jadi hamba yang jahat dan malas. Kita tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Maka biar 1-2 orang, biar hanya dapat lihat muka itu sah, ya. Kadang juga pergi 1-2 orang juga lari fuik hilang, hampir-hampir tinggal gedung saja, tapi kami setia sekali melakukan itu. Bukan lagi dapat apa saudara, korban tambah banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkorban tambah banyak. Tetapi saudara yang terkasih, ingat, ini bukan soal tanggung jawab dengan manusia, ini soal tanggung jawab dengan di atas. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada amin? Maka Paulus itu setia sampai mati. Lihat ayat 6, perhatikan 2 Timotius 4 ayat 6. Ini dia kasih teladan buat anak rohaninya yang bernama Timotius, tapi juga buat kita semua. Oke, kita baca ini ayat dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Semua mati, saudara yang terkasih. Tapi di ayat yang ke-7 bilang apa? Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Sampai garis akhir, sampai pertandingan terakhir. Baik, bukan tidak baik, baik. Saya juga mau seperti itu. Kalau saudaraku, saya mulai mau dekat-dekat mati, saya mau juga sampai pada pertandingan yang baik dan garis yang terakhir. Saya tidak mau bekerja setengah-setengah. Saya tidak mau mengobarkan karunia setengah-setengah.
Saya tidak mau, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena sekali lagi saya tahu bahwa karunia ini adalah pemberian Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan pelayanan bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan memperhatikan, saudaraku yang terkasih, tentang bagaimana sikap kita terhadap karunia yang Tuhan berikan ini. Ini akan menjadi sorotan pembahasan penting dalam tema ini. Ya, bagaimana sikap kita setelah kita tahu bahwa ini untuk pemberian, untuk saudaraku orang banyak, untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini kita punya sikap mesti pasif. Ya, kita punya respon terhadap karunia, tindakan-tindakan nyata itu mesti jelas dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa saja? Yang pertama, saudara, karunia roh itu harus dipraktekkan dengan memposisikan di bawah karakter kita. Ingat baik-baik itu. Ya. Jadi karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah pemanfaatannya untuk suatu tugas fungsional. Ya. Ingat, karunia itu untuk tugas fungsional. Karena itu sikap kita memposisikan karunia itu penting sekali. Saudara yang terkasih, ada orang yang memposisikan karunia di atas karakter. Saudara yang terkasih, ini bahaya nih. Kalau saudara memposisikan karunia di atas karakter, maka ada banyak orang pintar melayani, pintar main musik, pintar WL, pintar khotbah. Saudara mungkin pintar banyak hal, tapi karakternya parah. Saudaraku, ini orang yang menyikapi karunia dengan salah. Ini orang yang menyikapi karunia dengan tidak tepat. Orang yang saudaraku tahu ini karunia dari Roh Kudus, ini adalah karunia dari Allah, dia harus memposisikan karunia itu di bawah karakternya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa demikian? Karena karakter itu bicara tentang sesuatu yang ilahi. Saudaraku, karakter itu bersifat ilahi. Sedangkan karunia itu bersifat fungsional. Ini ingat itu, saudaraku. Karakter itu mencerminkan saudara dan saya itu adalah orang-orang yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara saudaraku, karunia itu adalah perwujudan. Nah, itu mesti sejalan tuh dari apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita, berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang orang beda dia. Yang fungsional dia nomor satu kan, yang ilahi dia bikin nomor dua. Nah boleh itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sehingga kita ini kalau jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, semua kita mesti hidup benar-benar punya karakter yang baik. Saudara, karakternya mesti tambah hari dikuduskan, karakter kita tambah hari mesti berkenan kepada Tuhan. Kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan, ya, setelah bimbingan baptisan, lalu seorang hamba Tuhan datang dan bilang begini, Pak Pendeta, Bapak dong sekolah tuh teologi tuh supaya, tapi beta mau usul satu. Apa usulannya? Dia bilang begini, coba tambah satu mata kuliah pembentukan karakter. Ya. Kok kenapa begitu? Hei Bapak, beta pusing dan anak-anak yang datang praktek. Kenapa aku pusing? Ya dong memang bagus, dong pun khotbah mantap Bapak. Ya, kalau eksegesa, ya saudaraku, kalau khotbah bagus, saudara, sistematis, mantap. Tapi Bapak karakter parah. Waduh, saudara, apa saja pun karakter parah. Bapak bayangkan, kita suruh nih pamalas minta ampun. Iya, karakter soalnya baik. Pegang Alkitab, khotbah mantap, mapa mokol. Saya ini temukan pengaduan banyak, kan orang tahu saya mengajar di sekolah teologi. Jadi kalau saya ketemu pendeta-pendeta, kadang-kadang dong hanya mengeluh. Saya pun mahasiswa dong di kampus, saya juga bilang saya juga ada mengeluh juga. Ya sudah, karena ada banyak orang
dia mengutamakan yang namanya karunia, tapi karakter dia abaikan. Karakter dia sisihkan nomor 2. Karakter dia, saudaraku, sisihkan nomor 3. Yang dia pentingkan adalah karunianya. Itu salah besar. Saya ulangi lagi hari ini, Anda dengar baik-baik. Karunia itu bersifat fungsional, sementara karakter itu bersifat ilahi. Makanya Tuhan datang kembali yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, selain dia cek karunia saudara, dia juga cek karakter kita semua. Ini penting nih, anak-anak Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, bahkan saya dapat pengeluhan, Bapak, masa bayangkan, pendeta apa, hamba Tuhan apa, ya. Kita bangun doa pagi boleh berteriak, dia ini kemana ini? Ya sudah. Oh iya betul juga. Kadang dengar begitu tuh betul juga. Aduh Tuhan tolong kok. Ya. Karena banyak orang, saya ulang lagi, karakter dia abaikan. Yang penting dia belajar Alkitab. Aduh salah, itu salah besar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu tidak sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Makanya saya selalu bilang begini, saudara, ingat baik-baik. Karunia itu bisa dimanipulasi, tetapi karakter tidak bisa dimanipulasi. Saya ulang ya, kalau saudara catat ini kalimat. Karunia itu bisa dimanipulasi, tetapi saudaraku, karakter tidak bisa dimanipulasi. Ya, saudaraku, siapa yang manipulasi? Setan. Setan itu bisa menunggangi, atau setan itu bisa putar balik, sehingga saudara orang pikir dia dapat karunia dari Tuhan, dia dapat karunia dari Roh Kudus, dia dapat karunia dari Allah. Padahal sebenarnya tidak. Mengapa tidak? Karena karakternya bertentangan dengan karunia. Kalau karunia itu dari Roh Kudus, karakter dari Roh Kudus, maka dua-duanya harus berjalan seirama. Balance, tidak boleh pincang. Tidak boleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karunia lebih tinggi daripada karakter. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa itu. Sekarang saya tunjukkan ayat-ayat ini. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mulai dari 1 Korintus 13. Ingat ya, 1 Korintus 12 itu bicara karunia. 1 Korintus 14 itu bicara karunia. Tapi di tengah-tengah pasal 12 dan 14 ditempatkan satu pasal karakter khusus, pasal 13. Itu pasal karakter tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud apa Paulus omong begini? Ya karena Paulus tahu bahwa karakter ini istimewa, karakter ini ilahi. Karunia ini bukan salah, tapi kalau karakter kamu nggak beres, jadi salah tuh karunia. Lihat ayat 13. Ayat 1 sampai 3. Kita baca 1 Korintus 13. Oke jemaat, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kasih itu bicara karakter tuh. Nah, di dalam kasih itu semua ada di dalamnya. Di dalam kasih. Karena kenapa? Alkitab bilang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu adalah melakukan perintah Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-14 atau 15 ya, itu. Orang yang punya kasih dia melakukan perintah Allah. Nah, perintah Allah ini tidak lain dan tidak bukan bicara soal karakter-karakter. Ya. Semua yang firman Tuhan sampaikan kepada kita kan banyak bicara soal moralitas, ya, soal etika, itu kan kasih. Itulah firman. Jadi tidak mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan
Orang hanya punya karunia, dia punya bahasa manusia, bahasa malaikat, dia punya saudara apalagi karunia bernubuat, dia punya karunia memindahkan gunung dengan imannya, pengetahuan dan segala macam karunia. Tapi kalau semuanya itu tanpa yang namanya karakter atau kasih, maka tidak berguna. Kalau namanya tidak berguna berarti nilainya rendah jadinya. Nah, karena itu anak-anak Tuhan, betapa pentingnya saudara dan saya ingat baik-baik ini, bahwa dalam mempraktekkan karunia, ingat karakter di atas, karakter diposisikan nomor 1, karakter diposisikan number 1. Anak-anak Tuhan, kemarin kita selesai ibadah pemuda, kita terjadi sedikit perdebatan singkat, ya toh, sudah. Karena kita bisa main ke mana ini, jadinya bagaimana? Ini bisa kok tidak ikut. Aduh, dia baik mah, dia pun tarik rokok nih, apa kabar? Nah, saudara yang terkasih, ini persoalannya, ini soal karakter. Boleh tidak dia ikut pelayanan? Boleh, tapi dia ikut dengar khotbah supaya dia cepat bertobat. Ya, tapi dia tidak boleh tampil, tidak boleh. Saudara yang terkasih, mengapa? Karena karakternya ini menjadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita memakai cara menjangkau jiwa. Saya ulangi lagi ya. Tidak bisa kita memakai cara menjangkau jiwa dengan melonggarkan karakter. Tidak bisa. Itu Anda salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah. Kenapa saya katakan salah? Ada banyak orang ya saudaraku, yang penting gereja kami penuh orang. Ya, tapi khotbah jangan singgung-singgung dosa. Ya, karena nanti dong tidak tahan, dong lari kabur. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, ini berat. Nah, ini ciri ahli Taurat dan orang Farisi. Saya tunjukkan ayat. Matius 23 ayat 15. Perhatikan ya. Ahli Taurat itu begitu, sayang orang, don't takut. Ya saudara, orang kalau pindah agama Yahudi, mereka takut. Karena itu mereka tidak peduli soal karakter, enggak soal. Yang penting jadi penganut agama. Yang penting kita masuk agama Yahudi, sama-sama jadi agama Yahudi. Nanti semua kita pindah neraka, enggak jadi soal. Lihat, Matius 23 ayat 15. 15, bukan 16, 15. Mari kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi apa? Penganut agamamu. Jadi cuma jadi penganut agama sesudah ia bertobat. Kata bertobat di sini ini tidak bermakna bertobat sejati, tidak, saudara. Ini bertobat maksudnya adalah pindah keyakinan. Yang tadinya bukan agama Yahudi, sekarang jadi agama Yahudi. Itu bisa dipakai kata bertobat juga tuh, saudara. Kenapa saya katakan ini bukan bertobat sungguh? Kalimat selanjutnya, mari kita baca. 1, 2, 3. Kamu menjadikan dia orang yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara yang terkasih, sorry ya, saya bilang begini. Kita ini tidak ngerokok, ya. Tapi ada orang yang merokok, kita tidak tegur, kita biarkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara lihat, itu orang lebih jahat dari saudara sendiri, karena saudara tidak merokok. Tapi dengan seenaknya dia sambil pangku kaki lagi memang ini kan dia lebih jahat dari lu. Di depan saudara dia lebih jahat. Nah, kalau itu kita mau dalam konteks gereja, saudara bisa bayangkan ya. Dalam konteks gereja, ya, ada orang yang berusaha menginjak-injak nama Tuhan dengan cara-cara begitu. Ya, mereka ini penghuni neraka semua tuh. Maka saya selalu bilang, memang gereja itu bengkel, tapi gereja bukan gudang. Bedakan bengkel dengan gudang. Bengkel itu barang rusak datang diperbaiki, itu bengkel. Gudang, barang rusak datang disimpan, ditampung, itu gudang. Gereja bukan gudang.
gereja bengkel, orang datang perbaiki jadi baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi gereja bukan mau tampung-tampung orang. Ini saudara, maka banyak orang, saya ulang lagi, pikir gereja, tapi sekali lagi orang tidak berubah-berubah. Kenapa? Ya karena di situ hanya tampung, jadi gudang. Saudaraku, jadi gudang, maka semua dalam rusak habis. Tapi gereja bukan gudang, gereja itu bengkel, rumah sakit. Makanya Alkitab berkata, ini adalah hospital, tempat penumpangan orang. Rumah sakit orang datang sakit, pulang sehat. Kalau tidak sehat, pulang mayat. Ya tuh, pulang kalau surat pernyataan tolong tanda tangan karena Bapak tidak bisa sembuh lagi dan silakan piko peti jenazah sudah. Pulang mayat. Saudara terkasih, ini hospital, rumah sakit. Maka di depan saya tulis, home for everyone, rumah bagi semua orang. Ya, sakit datang, sehat datang, susah datang, pokoknya semua boleh datang. Tapi datang di sini mesti terima obat. Ya, obat itu kadang-kadang pahit, kadang-kadang sirup manis, ya toh? Kadang-kadang musuntik, kadang-kadang saudara yang terkasih infusnya lama, tangan sampai babangka. Itu rumah sakit kan begitu. Atau Anda pergi rumah sakit, dokter beta yang atur tolong obat semua sirup. Tidak bisa, yang pahit bisa mau. Dan ingat dokter jangan ada satu jarum sonto beta. Kalau soalnya angka jarum besuntik balik dokter. Beta yang dokter besuntik kas mati lu sedu. Saudara yang terkasih dalam ada. Orang semua sakit itu dia rela. Meskipun tadinya takut jarum. Saya lihat waktu saudaraku COVID itu kan banyak orang takut jarum. Tapi mau tidak mau harus vaksin. Apalagi kalau dia PNS, Angkatan Darat, polisi. Saya lihat saudara satu polisi. Ini sungguh terjadi. Polisi. Lihat jarum kecil anak takut. Teriak. Jarum kecil anak. Saya bilang, wih, polisi juga ternyata takut jarum. Tapi mau tidak mau lu mesti suntik nak. Orang pegang dia kiri kanan sudah polisi badan besar le. Hanya jarum kecil. Tapi mau tidak mau. Itu makanya saudara kita hidup kekristenan itu begitu. Ya, anak-anak Tuhan ingatlah baik-baik. Jadi ingat karakter itu penting. Maka karakter yang penting ini tidak bisa tidak dibenahi. Karakter yang penting ini tidak bisa tidak diperbaiki. Sebab karunia bukan modal masuk surga. Karunia tidak jadi jaminan, saudara yang terkasih. Saya tunjukkan ayat ini, Matius 7. Perhatikan ayat ini. Ini orang punya karunia semua ini. Tapi karakter gila semua. Matius 7. Ayat 21, 22, 23. Perhatikan ayat ini. Oke. 1, 2, 3. Melakukan kehendak itu bicara soal karakter tuh, saudara. Next, ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Itu karunia. Lalu next, mengusir setan demi namamu. Itu karunia. Terus mengadakan banyak mujizat demi namamu. Itu juga karunia. Tapi satu saja, tidak ada karakter, neraka. Ayat 23 Matius 7, 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu karakter. Karakter itu. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan bisa manipulasi karunia, tetapi dia tidak bisa manipulasi karakter. Tidak bisa. Karena karakter itu hanya bisa dihasilkan oleh satu pribadi. Kalau baik, maka Roh Kudus. Kalau jahat, maka setan. Itu. Tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupakan. Sehingga ingatlah,
Tuhan, boleh tidak saya punya karunia? Boleh, tidak masalah. Tapi karaktermu harus bagus. Karakter harus bagus. Tiap hari ingat baik-baik, kita ini sedang dalam proses untuk tambah hari tambah lebih baik. Saya kalau bicara soal karakter, saudara ingat baik-baik. Ini tidak berarti orang itu sempurna, no. Tapi ada penunjukan tahapan perubahan. Ya, sorry ya, saudara. Harus ada penunjukan tahapan perubahan. Ikut Tuhan tuh begitu, step by step. Naik langkah tuh satu persatu, tapi pasti. Ya. Tapi kalau stagnan terus, rata terus, ini perlu dipertanyakan. 10 tahun jadi Kristen, nggak pernah berubah nih. Belum dengar firman Pak, oke. Belum tahu tentang hal-hal yang dikatakan Alkitab, oke. Saya sungguh ketemu orang loh, sudah cuci darah baru dia tahu firman. Iya, dia ketemu saya dan sudah dia bilang sama saya, ini Pak Pendeta, seandainya dulu beta tahu ini ayat, mangkali bisa cuci darah. Siapa mau gila? Tapi beta pergi gereja tapi tidak dapat ini ayat. Ya, makanya beta foe terus. Mabok larut tidak berhenti. Bangun pagi beta mabok larut, mabok terus. Saya dalam hati, soal mabok saya lu sudah tahu nih. Lalu saya ternyata ada banyak Kristen yang tidak tahu kalau mabok itu Alkitab suka. Tapi ketika dia cuci darah, Tuhan bawa dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk hadir dalam sebuah kebaktian, dia dengar firman hari itu. Baru dia sadar, wih ternyata selama ini beta salah melangkah. Saudara, jadi karakter itu bisa terjadi. Satu, orang memang sama sekali memang dia tidak tahu kebenaran. Dua, memang dia memang pura-pura tahu tapi dia malas tahu, kepala batu, keras hati. Itulah kita masih manusia Bapak. Ya, masih hidup di dunia ini bagaimana? Dan Yesus begini kan, itu namanya sama saja. Ini yang Tuhan bilang buang mutiara di kandang babi, ini model begitu. So tahu firman. Ini penting anak-anak Tuhan. Sorry ya saya bilang begini. Orang yang suka bilang begini, jangan ngomong-ngomong dosa. Itu tuh sebenarnya dia tuh ada bikin dosa. Ya, makanya jangan ngomong-ngomong dosa. Kenapa? Karena lu ngomong dia terganggu. Itu logikanya begitu. Jangan ngomong dosa. Kenapa? Karena kau hidup dalam dosa. Tuhan, kalau kita nggak buat, ngapain kita mesti tahu? Kalau kita nggak buat, ngapain buat kita tersinggung? Ya kan? Kalau kita nggak buat, ngapain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita rasa kok, dia omong beta. Kan saya nggak buat. Kalau kita bilang dia omong beta, itu berarti memang beta buat. Logikanya kan begitu. Coba otak main kosong. Coba main otak. Ya. Lu omong beta, itu karena beta buat. Kalau beta sudah buat, lu omong tak? Kok beta sudah buat lah? Gua nggak rasa gitu loh. Yang gue rasa tuh kecuali gue buat. Yang gue rasa tuh kecuali gue buat. Lah gue nggak buat. Lu ngomong. Ya maka aku bilang sama Prabowo, itu cuma omong-omong saja. Saudara gue, kok gue nggak buat? Kok ngapain musik? Ya, kecuali saya buat. Kalau saya buat dan orang ngomong pasti saya rasa ini memang betul saya. Lu omongin saya. Ngomong memang beta tuh. Nah sebenarnya waktu kita tahu beta, itu saudara kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Roh Kudus pakai ini orang untuk kasih ingat kita. Amin. Ada amin? Roh Kudus pakai dia. Maka saya selalu kan kasih ilustrasi itu, saudara. Anda semua jatuh di lubang, ya toh? Semua jatuh di lubang. Ada orang datang, tarik saudara. Begitu tarik saudara, lu gila, setan betul-betul. Anggap aku titisan dia. Lu semua mati tadi. Atau ada fuso lewat. Anda karena saking main HP, Anda tidak tahu. Anda jalan terus. Ya saudara, fuso tiba-tiba datang, lalu ada orang yang tolak saudara. Begitu tolak, Anda jatuh dan kemudian kaki dong semua luka. Anda bangun, Anda terima kasih atau Anda marah? Kalau marah, saya kirim kau kena mata.
otak agak terganggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau otak tidak terganggu, terima kasih meskipun lecet. Ya, saudara, meskipun lecet, sakit. Terima kasih. Kalau tadi musuh ada, maka lebih tasbih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah atau aluminium, 3 satu. Tapi kalau beta selama, gak ada banyak orang tidur, Tuhan. Ini saya kadang-kadang pikirin orang otak di mana otaknya. Saudara, sorry saya bilang ini, saudara dikendalikan setan. Karena setan itu begitu. Setan tak mau dosanya diobrak-abrik, nggak mau dia. Karakter yang tidak baik diobrak-abrik, dia tak mau. Itu setan. Saudara terkasih dalam. Makanya Alkitab bilang setan itu bapa daripada segala kejahatan. Yohanes 8 ayat 44. Ya saudara. Dan engkau melakukan 48. Yohanes 8 ayat yang ke-48. Ya, itu kita melakukan keinginan bapa kita. Bapak kita siapa? Setan yang mau kita bikin jahat terus. Ya, tapi kalau Tuhan kan tidak begitu. Makanya saudara yang terkasih, kita mesti cerdas dalam hal ini. Oh terima kasih. Saya sungguh kalau ada betul memang saya lakukan dan orang kasih tahu kenapa tidak. Ya terus saudara, terima kasih dong. Karena itu jahat, itu salah, itu tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang di tempat ini, saya kan masih manusia. Sampai tahu satu kali Anda lihat, ya toh, Ibu Pendeta kan, kenapa kau disuruh jalan Ibu Gembala, disuruh jalan ke Nona ya? Ini Anda tidak boleh. Jangan. Saudara langsung pulang dari rumah tuh, dari ketemu saya tuh langsung menuju ke pastori, langsung datang. Bapak Gembala minta maaf. Tapi tadi saya ketemu Bapak di jalan, Bapak ada gandeng Nona. Oh nggak baik, ya terus dah. Bukti, ada video di Bapak ini. Kita kasih Mama Gembala atau kemana? Itu terima kasih lah. Makasih banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bahaya. Bahaya sekali. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan anggap itu sesuatu yang tidak baik. Jadi itu hal baik. Hal baik. Dalam hal-hal yang aku model begini. Sudah jangan berkompromi sekali lagi. Jadi karena saya ulang lagi, karakter itu penting, karunia itu nomor 2. Jadi kalau kita tahu karunia Tuhan kasih sama kita, ingat posisikan karunia di bawah karakter di atas. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kasih saya karunia, tapi saya tidak boleh salah gunakan ini karunia. Karakter saya harus mantap. Makanya saudara yang terkasih, kalau saudara lakukan itu, saudara waktu Tuhan datang kembali, Tuhan akan bilang begini, hai hambaku yang baik. Bukan hambaku yang jahat dan malas, hambaku yang baik. Engkau telah melakukan segala sesuatu, ya, akan dipercayakan kepadamu. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, akan diberi tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Beri tepuk tangan. Itu hal yang pertama dalam kita memposisikan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, karunia Roh Kudus itu digunakan dengan tertib dan teratur. Tidak boleh sembarangan, harus tertib dan teratur. Makanya tadi saya bilang, saudaraku, sekolah teologia itu bukan cara untuk mendapatkan karunia, tapi sekolah teologia itu adalah bagaimana kita memfungsikan karunia dengan baik. Supaya tidak itu karunia harma biru, karunia itu sembarangan, maka butuh disekolahkan. Nah, supaya karunia itu bisa dipraktekkan dengan sebaik mungkin. Saudara yang terkasih, butuh tuntunan. Orang punya karunia, saudara yang terkasih dikasih karunia jadi gembala misalnya. Itu tanggung jawabnya besar. Iya, tanggung jawabnya besar. Tapi saudara, dia tidak bisa gunakan dengan teratur. Kenapa dia tidak bisa gunakan dengan teratur? Karena dia tidak, saudara, betul-betul memfungsikan itu karunia dengan tatanan yang jelas. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya temukan banyak orang loh. Ya, saya dia bisa ya, jadi gembala sebenarnya. Punya hati gembala, punya hati bapa, itu luar biasa. Tapi sayang sekali.
waktu dia khotbah hancur berantakan. Saudara yang terkasih dalam, iya, dia punya karunia gembala, tapi dia tidak memperlengkapi dirinya untuk melakukan fungsi dari karunia itu. Itu salah jadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah kasih karunia itu, tapi kita harus ingat menumbuh kembangkan karunia itu, sehingga dalam prakteknya karunia itu bisa berjalan tertib, karunia itu bisa berjalan dengan teratur, karena itu kemauan Tuhan. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus 14. Ingat 12 dan 14 itu pasal karunia. Kita baca ayat 40 bersama-sama jemaat. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kata teratur di sana dipakai kata sistematis. Teratur. Ya. Sebelum lagi ada orang punya karunia yang luar biasa, tapi dia sistematis dalam prakteknya. Sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Harga biru, jadi bukan tambah bagus, tambah kacau. Tambah kacau. Kalau tidak teratur dan tidak sopan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak tertib. Aduh, kata sopan di situ dipakai kata lebih tepat tertib. Saudara, bijak. Nah, jadi, mesti lakukan itu. Tidak teratur akhirnya hancur berantakan. Karunia ada, tapi penerapannya jadi salah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kapan hari saya nonton salah satu video, Pak Pendeta ini bilang begini, orang yang sebelum bertobat, ya, dia punya lobby bagus, sudah, dia bisa ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Ini ketika dia bertobat harus angkat dia jadi ketua pembangunan gereja. Kenapa, saudara? Karena dia mantap, ini karunianya bagus. Ya, saudara, dia bisa lobby sana, lobby sini untuk mendapatkan sesuatu. Ya, tapi saudara sayang ya, kalau dia saudara terkasih dalam Tuhan sudah masuk ke gereja, tapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh, karunianya ada, karena kita lihat dia karunia bagus, seperti itu kita angkat dia jadi ketua pembangunan. Saudara bisa bayangkan, dia akan bikin cap palsu, proposal palsu. Tiap hari dia akan jalan keliling atas nama gereja, dia cari duit. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Dia punya karunia, tapi sekali lagi dia tidak tahu memanfaatkan karunia dengan baik. Akhirnya jadi kacau balau. Di mana-mana orang dengar kita pun nama gereja, orang ini dong tuh, memang tuh kami. Padahal kita sendiri tidak pernah lihat uang 1 rupiah. Terkasih dalam Tuhan. Makanya karunia itu butuh yang namanya kesopanan, keteraturan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana agar bisa teratur dan sopan dan tertib? Klik, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini perlu. Yang pertama, orang itu butuh diajar, kasih tahu kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Jumat kemarin saya sudah kasih tahu anak-anak, ingat kita semua ini dalam latihan. Jadi kalau nanti kamu pimpin pujian, orang kasih tahu begini itu kembali ke sana. Lu jangan besok tahu, lu jangan tunjuk-tunjuk beta sudah hafal begini, besok tahu. Tahu-tahu pas praktek kita mau menyanyi pertama, dia begini. Karena kita mau satu, dia begini. Saudara, akhirnya musik larinya rap. Ya, saudara, tapi dia nyanyinya nomor 1. Akhirnya dia menyanyi lain, musik lari-lari. Begitu habis kebaktian, dia marah-marah pemain musik. Kamu memang tidak profesional, semua. Lu yang gila. Saudara terkasih dalam. Maka saya kasih tahu anak-anak, saya bilang makanya kamu kalau latihan, orang yang tahu kasih tahu, jangan ada yang tersinggung. Jangan enggak. Terima kasih kakak, ya terima kasih kawan. Lu suka tahu beta, oh begini 1. Ya. Begini 2, setahu Pak. Begitu saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kenapa? Karena ada ajaran, ada pemberitahuan. Ya kalau kita tidak kasih tahu sama-sama, dia salah. Jangan marah dong. Jangan marah. Memang beta
tunjuk-tunjuk saja. Ya, saya lihat minggu lalu satu tunjuk, ya saya juga ikut tunjuk. Ya, tidak, kita belajar. Sudah, saya kasih tahu lagi sama mereka. Ingat, kadang-kadang pemain musik itu dia waktu main dia tidak angkat-angkat kepala, dia tunduk begini terus. Dia main bassnya lihat, dia nyelihat terus, dia membas. Main drum dia sampai enaknya, dia sudah lihat orang. Saudara terkasih dalam, maka saya bilang selain kamu punya jari begini, dan begini itu, ya, kamu juga harus bersuara. Karena saya temukan ada WL yang sudah dia tidak suara, jadi tidak bilang kembali. Pertama itu dia tidak bilang misalnya lagu bagaikan bejana, dia tidak bilang bagaikan bejana, dia hanya tunjuk jari. Sudah. Sementara pemain musik ada begini semua, dia tunjuk terus begini. Saya lihat semua, kok orang lagi tukang sampah. Maka suara harus keluar bagaikan bejana. Maka ini butuh yang namanya ini speaker ini, sudah, speaker untuk monitor. Untuk apa? Supaya suara ini video. Oh, maka dia tidak lihat buku jari, tapi dia tahu. Oh, kembali bagaikan bejana. Tapi kalau ada cuma jari sama begini, ya, hari Jumat tuh kami ketawa rame. Saya kasih ajar mereka. Karena saya mau ibadat yud harus maksimal. Saya bilang latihan, tidak jadi salah viru. Yang penting mesti belajar. Jangan malu belajar dan jangan malu tidak dikasih tahu orang Anda tidak mau. Itu bahaya sekali. Saya sadar kita ini butuh ajaran. Makanya saya sampai hari ini masih sekolah terus belajar terus nih. Ya kalau Tuhan kehendaki masih hidup, kita akan ambil S3 lagi. Sungguh, bukan mau cari gelar, belajar ini penting. Sebab masih banyak hal yang potong belum tahu. Sungguh, saudara yang terkasih, saya ini kan mulai dari sekolah Alkitab. Waktu selesai sekolah Alkitab, saya rasa sudah pintar. Ya, padahal masuk S1 rasa ternyata guru bodoh. Saudara, setelah S1 sekolah S2 lagi, rasa ternyata S1 masih kurang. Banyak pelajaran yang belum dipahami, dimengerti. Sungguh ini saudara terkasih dalam Tuhan. Manusia ini tidak bisa berhenti dari yang namanya belajar. Ajar, tidak pernah bisa berhenti. Makanya saya selalu bilang Yesus panggil kita jadi murid. Ya, karena kita ini butuh belajar. Siapa sempurna di sini? Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu makanya betapa pentingnya kita tidak akan salah pergunakan karunia. Pasti tertib, teratur, berlangsung dengan sopan. Kalau sekali lagi ada yang namanya ajar. Sorry, penyanyi sekuler itu udah nyanyi bagus-bagus saudara-saudara, tapi coba sebelum WR belum tentu udah bisa. Belum tentu. Suara bagus, tapi lupa salah kode, ancam. Ini soalnya bukan lu menyanyi sama kayak lu konser ya sehingga urutannya segini habis selesai, nggak perlu pakai tanda kiri kanan angkat ini, nggak perlu saudara terkasih. Itu konser, tapi ini lain, pimpin pujian jadi WL itu berat karena Anda komando semua, tidak bisa menyanyi sesuai dengan arah yang ada di dalam musik aslinya, tidak bisa. Kita kan ikut suasana kita, kadang kita mau 2-3 kali menyanyi, kadang referennya lagi, lalu kemudian pindah ini itu. Maka perlu butuh belajar. Maka karunia itu akan jadi baik. Saudara terkasih, butuh belajar supaya karunia lebih baik. Waktu waktu KKR seminarnya itu kamu ikut ya di One Way ya. Si penyanyi siapa dari nama? Michael Panjaitan datang. Itu kasih seminar di One Way dan di Gereja Pusat Perjanjian Baru. Soal apa? Soal pimpin pujian, soal WL, singer, main musik. Dan waktu itu saya kirim Sitri pergi ikut. Kenapa ya? Karena dia orangnya itu. Ini Tuhan kasih dia karunia untuk itu. Jadi kalau dia kasih belajar orang itu pasti pas. Karena dia memang pemimpin pujian yang mantap. Butuh jalan. Tidak bisa.
Ini saya bicara hanya soal karunia pimpin pujian. Nah saya juga sekalian karunia berkhotbah. Ini belajar. Kalau nggak bisa. Tugas akhir daripada anak-anak di kampus, saya kasih tahu, khotbah 45 menit minimal. Tidak boleh kurang dari 45 menit. 30 menit saya anggap kamu nilai D. Ya. Dan waktu khotbah saya suruh bikin video, saudara. Waktu khotbah saya lihat di atas mimbar harus ada catatan. Tidak boleh lu gaya-gaya bawa Alkitab kosong. Lu mau otak sampai mana? Ya, harus baca catatan. Sebab ini kita bicara firman, bukan main-main. Lu hanya asal copot satu ayat lu khotbah harma biru segala macam. Nggak bisa. Saudara yang terkasih dalam. Ini saya bilang kalau kau lakukan itu nilaimu saya jamin paling rendah B. Tinggi A plus. Tidak ada yang tidak lulus. Tapi kalau tidak, maka kamu akan cari saya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Setiap tahun itu saya dapat tamu tadi undang kita anak, ya, data. Saya suruh ulang. Persoalannya tanggung jawab ini. Lu pikir nanti lu khotbah harga biru di sana. Orang tanya, lu pengajar siapa yang ajar lu khotbah begitu? Eben Hesa. Malu lah aku. Lu enak, beta. Ya kan, saudara. Ya, ini itu musik keras. Beta ajar itu keras. Saudara yang terkasih dalam. Ya. Jadi itu ingat baik-baik. Karunia itu baik, bagus. Tapi mesti ingat, lu pun talenta itu mesti diasah dengan teratur, sopan, dengan ajaran firman. Butuh kebenaran, butuh firman. Kalau tidak sembarangan nanti dalam tatanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat ayat ini. Kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat 37, masih tentang karunia, dan 38. 14, 37, 38. 1, 2, 3. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Paulus bilang, lu sadar kalau lu rasa lu ini ada karunia dari Tuhan. Betul ngomong apa dulu mesti dengar. Paulus bilang begitu. Karena Paulus ajar mereka pasal 12, pasal 13, pasal 14 khusus karunia. Paulus ajar. Jadi Paulus bilang, kamu jangan kepala batu, saya ajar kamu. Kalau kamu tolak ini berarti kamu tolak perintah Tuhan. Tolak ajaran Tuhan. Saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Tetapi jika ia tidak mengindahkan, janganlah kamu mengindahkan. Paulus bilang, ya kalau orang begini kita ajar tidak mau, jangan anggap dia. Ini orang begini, tahu sepakai sendiri. Karunia biar hebat. Kasih ajar tidak mau. Saudara yang terkasih. Oh, soal itu jangan indahkan orang itu. Jangan indahkan dia. Karena ini perintah Allah, ajaran Tuhan. Jadi Paulus tidak pernah larang orang pakai karunia, tapi dia mau tertib, dia mau sopan. Itu Alkitab. Kenapa dia harus tertib dan sopan? Paulus beri alasan. Karena Allah kita itu dikatakan adalah Allah yang tertib dan sopan. Saudara bayangkan kalau Tuhan ciptakan dunia ini tidak teratur, tidak sistematis. Waduh, bahaya sekali kita, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan cipta dunia ini dengan teratur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu sistematis, itu teratur. Allah kita itu tidak sembarangan. Coba saudara bayangkan Allah ciptakan manusia di hari pertama. Sudah tidak menderita. Maka melayang-layanglah roh Allah di atas permukaan air, dan manusia sedang berenang-berenang di atas permukaan air. Gelap gulita menutupi samudera raya. Separuh semua tenggelam, lagi sedikit dia angka leher setengah mati. Gelap semua. Tapi tidak, Allah ciptakan teratur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sistematis Allah kita itu. Allah kita tidak sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, karena mengandung dari Roh Kudus, maka Maria mengandung hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan Maria langsung melahirkan. Itu anak prematur, maka Yesus prematur. Tidak teratur. Itu saudara Tuhan kita. Jadi coba saudara ingat, jadi tidak ada karunia yang harga biru. Semua karunia mesti teratur. Semua karunia mesti sistematis. Semua karunia harus berlangsung dalam keteraturan. Tidak boleh ada teratur. Itu karunia.
Jadi itu Tuhan mau itu, maka butuh sekali lagi ajaran. Yang kedua, saudara, selain ajaran yang kedua itu, saudara, kita butuh yang namanya pengujian. Ya, kalau kita sudah tahu ajaran, kita harus uji dulu. Harus diuji dengan firman. Ini karunia ini betul tidak dari Tuhan. Karena tadi saya bilang, setan bisa manipulasi karunia. Uji. Saudara yang terkasih dalam, tidak boleh anggap rendah karunia, tapi uji setiap karunia. Itu yang kita bilang. Tidak boleh langsung terima, tidak boleh langsung halau, tidak boleh langsung saudara menikmati, tidak boleh, harus diuji. Itu yang membuat teratur dan tertib. Saudara yang terkasih, satu kali saya berkhotbah di satu persekutuan. Hari itu saya rasa memang sudah ada manifestasi Roh Kudus, tapi juga ada yang memanfaatkan untuk bikin aneh-aneh. Ya. Sebenarnya manifestasi itu mungkin 1 atau 2 orang, tapi saudara, tiba-tiba Quran bukan hanya bahasa roh, lebih ngeri. Saudara, satu tadinya bernubuatnya bagus. Tuhan mau kita semua sungguh-sungguh buka hati di hadapan Tuhan. Tiba-tiba satu bangun ini, lu ini. Hai. Saudara terkasih, dia bangun, dia tunjuk satu-satu. Dia bangun, dia tunjuk. Jadi saudara, orang yang ditunjuk pada saat itu, ada yang tidak terima baik. Ini dia memanfaatkan situasi. Saya lihat dia, waktu dia bangun, saudara, dia memang tutup mata tapi setengah tutup. Saudara setengah tutup. Dia begini, lu. Begini. Jadi itu hari kami kacau berat. Saudara yang terkasih dalam, ini satu konvoy berat. Maka beta pijama dia. Beta pijama dia begini. Itu sudah darah ini. Kau pijama lu main foy. Beras ramas di kepala, beras kuat. Kan dia, kan sakit, beras sakit. Besok cakar sendiri di kepala, besok dulu. Besok kita coba kalau di dalam ini besok. Ini bahaya. Ini hati-hati kalau dia. Maka saya sudah bilang kan, dalam doa 10 malam, rebah itu ada dalam Alkitab, ada. Nah, tapi jangan percaya bahwa semua rebah itu betul-betul dari Roh Kudus. Ada yang bikin-bikin. Satu kali saya lihat itu saudara yang terkasih dalam, ini batu semua. Namang tuh orang jatuh dari sebab. Kepala sombejol. Kalau benjol kita urus dia UGD. Ini bukan mujizat lain. Tapi untungnya ada bagian tanda-tanda. Ya, jadi jatuh pina tanda, jatuh tak, cuma sebentar. Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya sudah bilang, saya ini mantan juga jatuh. Saya ini mantan, saya sudah tahu ini mana yang putar balik dan mana yang sungguh-sungguh Roh Kudus. Itu tak bisa, saudara, kita manipulasi, tidak bisa. Ya. Jadi ingatlah, itu akhirnya jadi tidak teratur, tidak sopan, tidak disiplin, tidak teruji jadinya anak-anak Tuhan. Tidak boleh kita. Jadi kekristenan itu mesti sekali lagi uji segala sesuatu. Ini dari Tuhan kau bukan. Kalau dari Tuhan pasti teratur. Tuhan tertib. Dari Tuhan tidak mengganggu. Itu dari Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu kan saya ulang lagi cuma menyatakan bahwa dia hadir di tengah kita. Jadi tidak perlu bikin kacau balau. Tidak perlu bikin kacau balau. Maka jangan percaya semua. Jangan percaya semua. Ingat, uji pakai firman Tuhan. Lihat ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Sudah sorry, bukan 1 Petrus 4 ayat 10. Minta maaf saya salah. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Tampilkan 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, klik.
Langsung klik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Yohanes 4 ayat 1. Perhatikan, saudara-saudara yang dikasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jangan percaya semua roh, ujilah roh-roh itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak larang saudara untuk tidak percaya. Tuhan suruh banget, jangan percaya setiap roh. Kemarin Pak Frans datang, lalu ada satu kakak datang, lalu satu kakak bilang, "Wih, kami supi tim doa ini, tim doa itu." Pak Frans langsung bilang gini, "Mama, jangan terlalu percaya tim doa dong. Mama juga bisa berdoa. Kok Mama tidak bisa berdoa?" Ya, Pak Frans bilang begitu. Saya tidak berani ngomongkan satu kakak, toh, tetapi Pak Frans langsung ngomong memang begitu. Ya, bukan larang Mama tim doa dong. Hati-hati. Jangan sampai tim doa dong, kalau kayak tim doa dong putar balik. Ya, karena banyak orang begitu kan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang angkatan berangkat, ini katanya 3.000 lebih. Tetapi yang dibutuhkan 1.000, 2.000 akan pulang. 2.000 akan pulang. Harus saya tahu, kenapa dong kirim begini banyak-banyak, Pi? Bilang terlanjur sudah di tiket, sewa kapal. Jadi nanti sampai sana baru kasih pulang sandor. Jadi nanti 2.000 pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya bayangkan kalau 2.000 itu ada separuh yang supi tim doa dan berkata, "Baret merah sudah dipasang." Baru tiba-tiba dia pulang. Maka jangan percaya. Saudara, bahkan ada yang sampai di atas kapal kemarin, 5 orang dia nama tidak ada. Supikul koper naik sampai di atas, pusir turun dari bawah. Dari atas sampai orang tua demo kan marah. Kalau waktu Pantohir di sana, dong tidak dengar, mungkin dong nama, dong pikir lulus semua. Jadi dong beli baju putih, ya lalu kemudian beli koper baru, naik semua. Pas sampai di atas nama tidak ada. Usir pulang, sudah kapal. Saya bilang lebih baik 5 kamu pulang daripada kamu sampai balik. Baru 2.000 rame-rame pulang. Ya, ini cara pemerintah, kita tidak tahu. Tapi sekarang ya, saya ternyata ngeri sekali. Padahal beredar di WA segala macam 24.000 segala macam. Keren sini. Karena itu lihatlah. Tapi percayalah, kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya saya sudah ngomong selalu, masa depan ada di tangan Tuhan. Percaya saja. Ya. Tuhan tidak bisa diubahkan itu, saudara. Kalau Tuhan bilang lu sudah jadi, mau apapun halang tidak akan bisa, Tuhan suruh pegang mati Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan yang tulis seluruh nama, jadi tidak ada yang bisa berubah. Tapi kalau Tuhan belum mau atau belum di waktu, maka mau usaha model kayak apapun Anda, mau karmana pun tetap akan tidak jadi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ujilah segala sesuatu. Jangan gampang percaya, jangan gampang percaya. Terlalu banyak sekarang yang putar-putar balik, banyak sekali. Ya, saya temukan ini bukan saya ngomong tidak ada dasar, saya ngomong ini ada dasar. Banyak orang datang kepada saya tuh minta dukungan doa. Ya, waktu dia minta dukungan doa, cerita sebelumnya supi sini, supi situ, supi banyak tampak. Ini satu bilang begini Bapak. Ini satu bilang begini, Bapak bilang karma. Saya juga bingung mau bilang apa dulu. Ya, karena di sana juga bilang. Ada yang datang, saya pernah sudah saya kebingungan. Ya kenapa? Karena soal jodoh. Soal jodoh itu saya paling bingung. Sudah. Dia datang dia bilang begini, Bapak, saya ini ada dalam keadaan seperti orang di tengah 2 jalan. Kenapa di tengah 2 jalan? Ya Bapak, satu ini tentara, satu ini PNS. Dua-dua suka dendeta. Nah, ini sama-sama penting, satu tentara, satu PNS. Ya, saudara. Lalu saya tanya dia, jadi karena lu hati jatuh di mana?
Bapak kalau ngomong begitu nah, beta sudah bisa ngomong karena itu beta datang, Pak. Beta susah memilih, makanya tadi beta bilang beta ini di antara dua jalan. Beta mau pergi tentara, ini PNS juga. Beta mau pergi PNS, ini tentara juga. Jadi lu mau kawin dua-dua. Saya bilang, maka kau bingung, saya juga bingung. Kita dua sama-sama berada di dua jalan dan dalam kebingungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bilang tidak begini Bapak. Saya sudah di situ, ini yang bikin saya tambah bingung. Kenapa? Waktu saya di situ, Mama tua bilang, Tuhan tunjukkan yang maju tentara, sementara yang maju PNS gelap. Tapi Mama setelah saya sampai di rumah, saya bimbang. Bapak saya sampai di rumah, saya bimbang lagi. Ya karena begitu saya sampai di rumah, yang PNS langsung VC, video call. Begitu saya lihat dia muka, saya ingat Mama tua pun doa. Dia gelap. Hati masih gergetar. Ya. Sudah kenapa? Karena waktu VC ini nyong sudah. Kakak, adik, siap-siap kakak semua pi. Kakak sungguh-sungguh mencintai adik apa adanya. Kita sentai. Tapi tim doa bilang ya baju loreng. Sudah, tapi memang jujur kalau dia bukan beta pun jodoh, beta jaga dengan perasaan. Maka untuk memastikannya Bapak, beta datang lagi ke satu tim pelayan untuk cek apakah mengkonfirmasi apakah yang ini benar-benar. Tapi begitu Mama tua berdoa, Mama tua bilang yang PNS terang, yang tentara gelap. Maka dia tambah bingung. Satu bilang tentara, yang satu bilang PNS terang. Gelap. Maka terakhir tiba-tiba dia ingat saya. Maka dia datanglah kepada saya untuk memastikan yang manakah yang sungguh-sungguh terang. Maka saya bilang waktu dia cerita, saya bilang, saya bingung karena Tuhan menyatakan dua-dua gelap. Saudara dikasih dalam ini kalau orang hidup begini, saudara bisa bayangkan hidup model begini terus akan nyaman. Ya, saya bilang kalau saya bilang dua-dua gelap, ini hari lu bangun maka lebih bunuh diri memang. Ya. Tapi waktu berdoa saya bilang begini sama dia, uji segala sesuatu dengan firman. Bagaimana itu caranya Pak? Saya tanya satu persatu. Oke, kamu jawab dengan jujur. Yang tentara, nama siapa? Dia sebut namanya. Umur berapa? Saya tanya. Saudara, papa mamanya di mana? Saya tanya semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tanya lagi, bagaimana dia punya sikap terhadap orang tua? Begini Bapak. Sikap kepada kamu, bagaimana? Saya bilang kamu tidak boleh sebut cerita apa ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Agama apa? Saya tanya semua. Setelah dia bicara sama saya tanya lagi yang PNS begitu sudah. Maka saya bilang begini, sesuai dengan Alkitab katakan, carilah pasangan itu yang setara, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ingat itu, ya. Dia mau PNS, dia mau TNI. Kalau kategori yang saya sebutkan ini tidak ada pada dia, ceraikan dan putuskan dia hari ini juga. Kalau lu mau dengar firman, karena itu pasti bukan dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam, saya bilang begitu sama dia. Ya. Jadi Bapak Karman, tidak ada cinta beda agama. Kebetulan yang PNS itu saudaraku bukan agama sama dengan dia. Ya. Tidak boleh, kamu harus putuskan ini. Putus, karena satu sisi itu dia sudah sama dengan itu. Tidak bisa, iman kita berbeda. Tidak boleh. Ya. Pacaran tidak boleh beda agama. Saudara terkasih dalam, tapi Bapak dia baik sekali. Mau baik sekali Bapak, beda agama, tidak bisa. Ya. Saudara terkasih dalam, saya bilang begitu terkasih ini. Terakhir mau pulang, mau ikut yang mana terserah. Tapi saya kasih tahu karena yang bisa menjadi dasar pengujian itu hanya Alkitab. Tidak bisa dasar pengujian karunia penglihatan segala macam, tidak bisa. Ya, karena saya ulang firman Tuhan itu dasar pengujian yang sesuai. Ini karunia dari Tuhan atau bukan? Itu firman Allah. Karunia ini datang dari Allah atau bukan? Firman Allah. Karena setan bisa memanipulasi segala sesuatu. Nah, itu penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Anda mesti ingat uji.
apapun itu, entah orang datang pakai atas nama Tuhan, atas nama siapapun, jangan percaya cepat-cepat. Ingat, firman Tuhan harus dipakai menjadi dasar pengujiannya. Itu hal penting. Terakhir, yang ketiga, saudara, karunia roh tidak boleh dibanding-bandingkan. Tidak boleh. Ya saudara, jadi tidak boleh satu bilang saya punya karunia ini, jadi saya lebih baik, lalu yang ini tidak baik karena kamu punya karunia hanya sedikit, kamu punya karunia lebih rendah. Tidak boleh. Karunia itu sama-sama pemberian Allah dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Saya mau tutup dengan dua ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 10 dan kemudian 1 Korintus 12 ayat 7. Perhatikan, 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tiap-tiap itu artinya masing-masing orang. Tuhan kasih karunia beda-beda. Nggak bisa maksa. Ya, saya punya karunia ini, saya tidak bisa paksa orang lain harus punya karunia seperti saya. Tidak bisa. Orang lain juga demikian. Dia punya karunia seperti itu, dia tidak bisa paksa untuk punya karunia seperti saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu penting. Jadi tiap-tiap orang itu sudah punya bagian masing-masing. Tidak bisa kita iri satu dan yang lain, tidak bisa. Next, ayat berikutnya terakhir, 1 Korintus 12 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap, masing-masing. Ya. Sendiri-sendiri tidak bisa kita mau samakan kita dengan orang lain, tidak akan pernah bisa jadi. Ya, jadi karunia kita berbeda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa jadi mirip ya, mirip bisa jadi. Bisa jadi mirip-mirip itu ada. Tapi kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan sama persis, lalu kemudian apa ya? Ini mau kita rasa lebih dari kita tidak bisa. Kita mungkin ada kemiripan itu bisa jadi, bisa ada. Jadi itu tidak sesuatu yang mustahil. Tuhan bisa nyatakan itu bagi kita semua. Jadi kiranya Tuhan tolong kita dengan firman Tuhan ini, sehingga orang Kristen ingatlah baik-baik 3 hal penting dalam karunia ini kita tidak boleh lupakan. 1, karakter harus di atas karunia. Itu ingat baik-baik. Yang kedua, jangan lupa bahwa ujilah setiap karunia. Jangan pernah percaya gampang-gampang, tidak boleh. Ya, uji dengan baik-baik itu karunia dengan baik, sehingga karunia itu dapat difungsikan seturut dengan apa yang disebut dengan teratur dan sopan. Belajar lebih sungguh-sungguh supaya karunia itu dapat diterapkan dengan baik. Saudara, ada orang yang punya karunia memberi. Dia tuh lihat orang tidak bisa, dia pasti akan melakukan sesuatu, pasti akan ada. Tetapi saya ketika dia tidak tahu viral, orang manfaatkan dia. Ada loh, saudara. Karena di hati ini orang tidak sudah bisa. Lihat susah dia tolong, lihat susah dia tolong. Tapi kalau tidak ada firman yang mengajar kita soal itu, kita bisa jadi kena tipu. Kita bisa jadi orang yang saudara lebih salah mengerti. Ya. Jadi Roh Kudus itu penting, Roh yang membuat kita teratur, ajaran firman itu mesti penting. Maka orang kalau datang dengan muka malas-malas, kalau Anda punya karunia memberi, Anda mesti uji, Tuhan, ini betul dari Tuhan yang utus atau bukan? Itu berdoa. Tuhan kasih saya tanda, Tuhan kasih tunjuk saya apa yang Tuhan mau. Kalau tidak nanti saudara bantu orang, tapi itu orang sebenarnya salah kita bantu. Kita menyesal jadi saudara. Ya, saya itu bisa buat kacau. Bahkan pertolongan kita bisa buat orang itu justru tersesat. Pertolongan kita justru bisa buat orang itu salah jalan. Itu bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hari ada seorang anak muda hamil, sudah sekitar mungkin 7-8 bulan. Dia datang ke sini, menangis bahwa tidak ada orang yang mengaku. Ya. Kenapa? Ya, kita sudah hamil, Pak. Dia bapak sudah mengaku, kita stres, bapak mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ini sebentar lagi 2 bulan lagi kita melahirkan. Uang sudah ada, Pak. Mau karena mana? Orang tua juga susah mentoy beta. Beta bilang begini, kalau gitu lu tinggal di sini. Beta bilang, bapak beta soalnya mau bikin susah bapak. Oh baik, kalau gitu sudah. Beta bilang, kalau saya mau bikin susah beta ya beta sudah toh. Ya, beta berdoa. Tapi bapak beta bisa mantu sedikit kok. Mantu sedikit apa? Ya untuk
biaya persalinan, ya, paling tidak kita siap-siap beli popok dan lain sebagainya. Oke. Lalu kemudian saya ambil uang 200.000 waktu itu. Saudara, saya waktu bilang saya bantu kamu 200. Tapi sebelum saya kasih, kamu dengar baik-baik. Uang ini yang saya kasih, ini adalah uang dari Tuhan. Saya bilang begitu sama dia. Ya. Saya tidak mau kehamilan kamu menjadi alat untuk minta-minta uang. Saya bilang begitu sama dia. Ya. Saya tidak mau habis dari sini, kamu keluar lalu kamu pergi lagi ke satu rumah, kamu menangis lagi di sana, seperti yang sekarang kamu lakukan sekarang ini. Lalu berkata untuk orang berbelas kasihan kepada kamu, itu sama saja dengan kamu memanfaatkan kehamilan kamu. Dan saya curiga, minta maaf saya ngomong apa adanya. Setelah kamu melahirkan, kamu akan hamil ulang. Kenapa? Karena enak dong hamil. Sebentar aku pergi lagi, sorong perut. Tolong saya, tidak ada yang bertanggung jawab. Aku mau bersalin. Duit dapat, duit dapat. Saya bilang begitu. Dia bilang apa tidak? Beta mau bertobat, beta mau bertobat. Itu udah Tuhan yang tahu, besok tahu. Ya. Itu udah Tuhan yang tahu, besok tahu. Mengaku di sini ya, di sana tidak. Tapi beta ingat dulu sah. Beta kasih uang sama dia. Saudara berkasih sama dia. Sebab bisa jadi kita punya kebaikan disalahgunakan. Coba saudara bisa bayangkan kita punya kebaikan, dia pergi lalu dijadikan manfaat begitu. Kita kan sedang mendukung dosa. Ya berarti kita sedang topang dia. Ayo bersinah terus. Karena habis itu minta-minta duit. Jangan. Saudara terkasih dalam jangan anak-anak. Ya. Jadi semua harus berlangsung dengan tertib teratur. Minta Tuhan, Tuhan kasih saya pengajaran, kasih saya mengerti, uji segala sesuatu. Ketiga itu ingat baik-baik, saudara itu gunakanlah karunia roh saudara dan saya itu dengan tidak membanding-bandingkan dengan siapa. Bagian saudara lakukan maksimal. Oh saya punya bagian ini, saya kerjakan bagian saya. Karena nanti masing-masing bukan mau tanggung jawab orang lain punya. Tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap karunia saya sendiri. Karunia saya sendiri yang saya akan bertanggung jawab. Kalau saya tabur, saya tuai. Kalau saya lakukan dengan setia, tunaikan sampai selesai, saya akan dapat upah pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkati kita dengan firman. Beri tepuk tangan terbaik